Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cakap Semansa. Alhamdulillah senang sekali hari ini kita bisa hadir kembali di podcast Cakap Semansa spesial bulan Ramadan. Bulan yang bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga tentang memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dan di sekolah kita tercinta kali ini, Ramadan terasa begitu istimewa karena mengusung tema Ramadan Pendidikan Berdampak. Nah, untuk membahas lebih dalam tentang tema tersebut, kita sudah bersama dengan sosok yang telah memimpin dan mengarahkan perjalanan pendidikan di SMA Negeri 1 Tuban. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Kepala SMA Negeri 1 Tuban, Bapak Syaiful Anas, MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, dengan semangat maka kita bisa berkarya. Iya. Yang penting berpikiran positif. Nah, terima kasih telah berkenan hadir di podcast Cakap Semansa edisi bulan Ramadan kali ini. Nah, Bapak, kami dari Cakap punya jargon nih. Kalau nanti saya bilang bincang asik hal apa saja, Bapak berkenan jawab, bahas yuk. Bisa Bapak? Ya, bisa. Bincang asik hal apa saja, bahas yuk. Ulang lagi Pak. Ya. Ulang. Kalau nanti saya bilang bincang asik hal apa saja, nanti Bapak berkenan jawab. Bahas yuk gitu ya. Bahas yuk. Nah, bincang asik hal apa saja, bahas yuk. Nah, Bapak, udah beberapa hari SMA Negeri 1 Tuban nih sudah masuk nih para siswanya. Kalau saya rasakan itu hari biasa dengan hari di bulan Ramadan itu terasa berbeda. Apakah Bapak juga merasakan seperti itu? Iya. Bulan biasa itu bulan yang penuh keceriaan ya. Tetapi di bulan Ramadan itu ada kekhususan dalam hal ibadah, dalam hal pemikiran, mungkin bagi anak-anak dalam hal fisik. Oh, iya. Karena sudah mulai pukul 4.15 menit sudah tidak makan. Mungkin fisiknya sudah berbeda. Iya. Tetapi itu kalau dilakukan dengan ikhlas, dengan kesungguhan, dengan dasar iman dan takwa, maka semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, menurut Bapak sendiri, apa arti bulan Ramadan dalam konteks pendidikan di sekolah? Oke, bulan Ramadan itu bulan pendidikan. Bulan Ramadan itu bulan madrasah tarbiyah. Bulan Ramadan itu bulan pelatihan. Jadi di bulan Ramadan itu kita dilatih untuk selalu berpikiran yang positif. Karena di bulan mulia ini kita adalah mencari sebuah pendidikan yang nantinya bermanfaat bagi kita. Bulan Ramadan itu bulan pendidikan rohani. Bulan pendidikan jasmani. Bulan pendidikan pikiran. Dan bulan pendidikan untuk karakter, untuk akhlak yang mulia, untuk budaya yang baik. Jadi artinya begini, bulan Ramadan itu bulan pendidikan rohani. Maka di bulan ini kita diajarkan untuk selalu berpikiran baik. Kemudian menjaga hati yang baik supaya kita tidak sakit hati. Karena hati yang sakit itu akan menjadi virus bagi fisik kita, bagi akhlak kita, bagi ibadah kita. Jadi yang pertama, bahwa bulan Ramadan ini termasuk bulan pendidikan rohani. Yang kedua, bulan Ramadan itu juga termasuk pendidikan jasmani.
bagaimana fisik kita ini menjadi kuat. Jika kita mau berpikir bahwa di bulan Ramadan itu sebenarnya kita ini dilatih untuk menjadi orang yang sehat. Biasanya makan tanpa kontrol, minum tanpa kontrol. Tetapi di bulan Ramadan ini mulai kita tidak boleh makan dan minum itu sekitar pukul 4.15 sebelum adzan subuh. Setelah itu tidak boleh makan sampai pada adzan maghrib itu boleh makan. Disinilah kita diajak untuk disiplin di dalam menjaga pola makan dan pola hidup. Jika kita sudah mengacu pada kehidupan pola makan yang baik, pola hidup yang baik, maka tubuh kita, jasmani kita akan menjadi sehat. Karena organ-organ tubuh kita diberi kesempatan untuk beristirahat, bekerja. Kalau tidak bulan Ramadan, terus bekerja. Nah, pola hidup dan pola makan ini tertata rapi di bulan Ramadan sehingga bisa menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Yang ketiga, bulan Ramadan itu bulan pendidikan pikiran kita. Di bulan Ramadan ini saya mengajak mari kita selalu berpikir yang positif. Mari kita selalu mencari bahan-bahan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dengan berpikir yang selalu positif, tanpa berpikir negatif, maka akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Baik kehidupan di keluarga maupun kehidupan di masyarakat. Ya, benar. Karena pikiran kita selalu positif. Iya. Gitu kan? Ya, jadi intinya itu bulan Ramadan ini bisa membuat kita berlatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik juga dan juga bisa menjadi sarana pembentukan karakter dari para siswa. Nah, mungkin menurut Bapak nih, seberapa penting momentum Ramadan ini bisa menjadikan sarana untuk proses pembentukan karakter siswa di lingkungan sekolah? Oke. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang pahala ibadah kita itu dilipat gandakan. Maka ayo di bulan Ramadan ini kita betul-betul berpikir untuk memperbaiki diri. Dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi syariat agama. Ya. Bullying contohnya. Ya. Menghina contohnya. Bertengkar contohnya. Tetapi di bulan Ramadan ini kita diajarin untuk menjadi orang yang jujur. Orang yang saling tolong-menolong. Orang yang saling bantu-membantu. Apalagi di bulan yang dilipat gandakan pahalanya ini, ayo kita perbanyak amal ibadah. Antara lain mengaji, antara lain sholat, antara lain ibadah-ibadah yang lain. Karena di bulan ini amalan sunnah pahalanya dilipat gandakan sebagaimana amalan wajib. Dan amalan wajib dilipat gandakan sampai menjadi 7.000 lipat ganda amalannya. Ini sangat pentingnya kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan ikhlas, tanpa ada keluhan. Awal sudah saya sampaikan bahwa di bulan Ramadan itu juga bulan pendidikan tadi. Di dalam bulan pendidikan ini juga mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang berkarakter baik. Ya, berkarakter. Itu ya, jujur. Siswa, nurutlah dengan guru. Anak, berbaktilah dengan orang tua. Ini karakter yang baik. Dan ini dididik oleh adanya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini tentunya bisa menjadi sarana untuk pembentukan karakter dari siswa ya Pak ya? Iya. Nah,
Kalau saya lihat di media sosial, beberapa media sosial SMA Negeri 1 Tuban ataupun postingan dari beberapa guru di story WhatsApp, itu SMA Negeri 1 Tuban mengusung tema Ramadan Pendidikan Berdampak. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan apa yang melatar belakangi filosofi ini bisa digunakan untuk tema Ramadan di SMA Negeri 1 Tuban. Oke. Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa bulan Ramadan itu bulan madrasah tarbiyah, Ya. bulan pendidikan. Sehingga di bulan pendidikan ini momen yang paling baik untuk melatih anak-anak supaya menjadi anak-anak yang berkarakter tadi. Supaya menjadi anak-anak yang sehat. Supaya menjadi anak-anak yang berilmu pengetahuan. Maka sekolah membuat 4 program. Yang pertama adalah penguatan spiritual. Apa itu Pak, penguatan spiritual? Penguatan spiritual ini adalah penguatan bagaimana melakukan peribadahan yang baik. Yang antara lain, 1, kegiatannya melaksanakan literasi membaca Al-Quran. Sebenarnya ini sudah berjalan di kita. Ya, sejak pagi. Tetapi kita kuatkan lagi. Kemudian yang kedua, sholat duha berjamaah. Sholat duhur berjamaah. Kemudian adanya pondok Ramadan. Di dalam pondok Ramadan itu diisi oleh pengetahuan tentang bagaimana menjalankan ibadah yang baik, sholat yang baik, mengaji yang baik, dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian ada lagi kegiatan yang dibuat oleh sekolah, yaitu khataman Al-Quran. Di dalam kegiatan Pondok Ramadan. Pondok Ramadan itu nanti kita laksanakan tanggal 6 dan tanggal 9 untuk kelas 10. Nah, untuk kelas 11-nya bagaimana Pak? Kelas 11, tanggal 10 dan tanggal 11. Oh, jadi berbeda. Berbeda. Kelas 12, tanggal 12 dan tanggal 13. Mengapa kelas 12 diletakkan di belakang? Karena kelas 12 tanggal 2 sampai tanggal 10 ada PSAJ. Penilaian Semester akhir jenjang. semester Akhir jenjang. akhir jenjang. Ini untuk menentukan lulus dan tidaknya. Kemudian ada khataman Al-Quran. Ini program sekolah one day, One juice. one juice. Oh. Nggak, one day, one khatam. Oh, one khatam. 1 hari harus khatam. Benar, Pak. Bagaimana caranya? Maka kita programkan setiap kelas 1 hari harus khatam. Dibagi jumlah siswanya itu 30 sampai 36. Sehingga one day, one juice. Jadi kegiatan ini sangat menarik sekali buat kita para kelas 10 dan juga para kelas 11, apalagi kelas 12. Nah, mungkin Bapak, mengapa tadi dijelaskan bahwasanya tanggal antara pondok Ramadannya para kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12 itu berbeda. Sedangkan pada tahun kemarin itu kan kelas 11 dan juga kelas 10 itu pondok Ramadan terjadi pada di hari yang sama. Nah, mungkin kenapa alasannya kok dibedakan seperti itu? Oke. 1 adalah tempat. Oh, tempat. Kita punya masjid yang kita tahu saat ini masjidnya sedang direhab untuk perluasan. Ya. Sehingga anak-anak putri kalau mau wudhu itu pasti sedang ada kendala. Maka ini dibedakan waktunya supaya tempatnya ada, narasumbernya ada, siswanya nyaman, bisa menerima materi dengan baik, dan harapan kita adalah bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena di bulan puasa ini kita punya target, la'alakum tattaqun. Ya, bertakwa kepada Allah. Akhir dari kegiatan puasa itu kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Nah, jadi kita betul-betul memprogramkan selain yang tadi meningkatkan spiritual, juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, yaitu
meningkatkan produktivitas. Oh, produktivitas. Nah, jadi Bapak kan sudah ada beberapa kegiatan yang sudah berlangsung selama bulan Ramadan ini, seperti tadarusan dan juga khataman. Nah, mungkin Bapak sudah apakah sudah melihat perbedaan antara siswa yang dulunya pada hari-hari biasa dan juga dengan hari pada bulan Ramadan? Alhamdulillah, walaupun belum terlalu banyak, tetapi perubahan menuju ke baik ini ada. Semangat anak-anak, siswa-siswa sangat tinggi sekali terhadap program-program yang telah dicanangkan oleh sekolah, yang telah dicanangkan oleh OSIS dalam rangka untuk mengisi bulan Ramadan ini, dalam rangka untuk pendidikan mental spiritual anak-anak. Contohnya mengaji, contohnya sholat, contohnya pembagian takjil. Ini antusias sekali. Sampai kemarin saya mengacungi jempol dalam kondisi hujan yang lebat. Teman-teman kalian OSIS semuanya datang. Yang ditugaskan sesuai dengan jadwal yang ada. Bapak Ibu guru datang. Pak Anas masih menunggu sampai batas pembagian takjil itu, walaupun posisinya hujan. Jadi semoga motivasi untuk menuju ke kebaikan ini selalu dipegang oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Tuban. Fastabikul khairat, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Nah, Bapak, dari program-program tersebut tentunya ada harapan dari Bapak untuk perubahan dari setiap perilaku dan sikap siswa. Mungkin harapan dari Bapak itu seperti apa untuk para siswa ketika melaksanakan kegiatan bulan Ramadan ini? Oke, harapan kami Bapak Ibu guru semuanya, yang pertama dengan yang saya sampaikan awal tadi, anak-anak bisa meningkatkan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada program literasi tadarus terus dilaksanakan. Jangan karena tidak ada gurunya kemudian tidak melaksanakan. Ada gurunya baru membaca. Nah, kemudian sholat jamaah duhur, ayo kita budayakan. Ini fasilitas sudah kami siapkan. Anak perempuan biasanya tidak mau sholat di atas. Jadinya sholatnya di teras. Ya kan kasihan. Iya. Makanya ini sekolah sudah mengusahakan untuk memperluas masjid. Yang putra di sebelah selatan, yang putri di sebelah utara. Mengapa putrinya kok di utara? Karena tempat wudhunya di sebelah utara. Sehingga tidak nanti melewati anak-anak laki-laki. Yang laki-laki tempat wudhunya di selatan, diletakkan di selatan. Ini yang perlu menjadi penekanan kita, karena sholat itu salah satu rukun Islam dan harus dilaksanakan. Dan sholat itu bisa menjadikan kita orang-orang yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya baik, insya Allah semua kehidupannya, semua tingkah lakunya, semua perbuatannya, insya Allah akan menjadi baik. Gitu. Nah, dalam membuat program tersebut, apakah pihak-pihak dari sekolah itu adakah tantangan yang besar dalam menyikapi program-program tersebut? Iya, sebenarnya tantangan yang sangat berat itu tidak ada. Karena kunci kita untuk sukses, barang siapa yang berniat berbuat baik dan itu dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, maka tidak ada tantangan. Yang penting hati yang ikhlas, kesungguhan, maka kita laksanakan kebaikan itu. Karena kebaikan itu pasti akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum wa la in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat baik, maka akan mendapat balasan kebaikan itu sendiri. Dan barang siapa berbuat yang salah, yang tidak baik, maka kesalahan, ketidakbaikan itu akan menimpa kita sendiri. Itu kuncinya. Ayo selalu berbuat baik. Nah, jadi kuncinya kita harus tetap berbuat baik dan juga ikhlas. Iya. Betul. Nah,
Dari program-program tersebut seperti tadarusan, sholat berjamaah, sholat duha, dan juga khataman, apakah ada kemungkinan untuk kedepannya tetap terrealisasikan, Bapak? Iya, maka program ini harus berjalan terus. Makanya sejak awal sudah saya sampaikan bahwa makna bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Iya. Disinilah kita digeladi. Kalau ini bisa sukses, maka akan berjalan terus. Cuman ada satu kendala yang agak sulit, yang akan kita buat program tertentu. Apa itu? Sholat duha berjamaah. Iya. Karena waktu kita belajar adalah pukul 6.30 sampai terus. Lah ini kita mengambil waktu sholat duha yang berjamaah itu kesulitan untuk meminit waktunya. Tapi kalau sholat duhur berjamaah, suatu saat nanti saya akan melaksanakan istirahat hanya sekali. Istirahat hanya sekali. Okay. Yaitu pada sekitar sholat duhur, tapi waktunya lama. Yang biasanya hanya 15 menit, sekarang bisa jadi 30-45 menit. Untuk makan, untuk sholat duhur, untuk istirahat. Ya. Sehingga sholat jamaah duhur itu bisa terlaksana semuanya. Tidak dengan alasan masih pelajaran Pak dan sebagainya. Iya. Ini masih dalam apa ini namanya penggodokan. Ini wacana karena sekolah berharap ibadah itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak sholat duhur di sekolah, mau sholat duhur kapan? Toh pulangnya setelah asar. Setelah asar, iya. Di mana sholat duhurnya? Kalau siswa tidak diingatkan untuk sholat duhur dan tidak sholat duhur, maka siswanya dosa. Siswanya berdosa, maka gurunya berdosa. Gurunya berdosa, kepala sekolahnya berdosa. Mengapa kok berdosa? Karena tidak punya program, tidak punya kesempatan untuk melaksanakan sholat duhur. Semuanya dosa. Iya. Itu. Udah ada program sholat duhur berjamaah. Tapi untuk sholat asarnya sendiri, apakah mungkin ada program untuk kedepannya? Karena kita pulangnya jam 3 gitu Pak. Apakah ada program yang akan dicanangkan oleh Bapak sebagai kepala sekolah? Program sudah. Program sudah. Bahkan saya selalu mengawali, mengikuti dan menjadi imam sholat asar. Beberapa Bapak Ibu guru sudah mengikuti, beberapa TU sudah mengikuti, beberapa siswa sudah mengikuti. Dan saya yang selalu menjadi imam manakala Pak Anas tidak ada tugas luar. Ini sedikit demi sedikit sudah mulai kita awali. Nah, anak-anak yang mau pulang alasannya pulang, padahal masih cangkruk di depan. Ayo, anak-anak yang saat ini ada, daripada sampai nanti cangkruk tidak ada kejelasannya, disempatkan sholat paling 5-10 menit. Pulang sudah ayem, sudah tenang, karena kewajiban kita sudah tertunaikan. Kita ini orang Islam, jadi ada kewajiban untuk melaksanakan syarat-syarat Islam. Karena syarat Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat. Kemudian sholat, zakat, ibadah haji bagi yang mampu, dan puasa. Itu ya. Ya mungkin dari Bapak sendiri, apakah memiliki tips dan trik nih untuk para siswa yang sedang berpuasa ingin lebih fokus dalam belajar? Apakah mungkin Bapak memiliki tips dan trik itu? Iya. Puasa itu adalah ibadah. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Belajar itu adalah ibadah. Kalau kita menyadari bahwa belajar itu ibadah, bekerja itu ibadah, mengajar itu ibadah, sekolah itu ibadah, maka kalau kita mau menyadari itu di bulan Ramadan, pasti sekolahnya lebih sregep. Pasti mengajarnya lebih sregep. Pasti kedisiplinnya ditekankan lebih baik karena niatnya adalah ibadah. Dan pahala ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai
lipat-lipat ganda, bahkan bisa jadi sampai 700 lipat pahalanya. Itu kesadaran untuk menganggap semua yang kita lakukan adalah ibadah. Ya. Jadi intinya semua itu harus dilakukan untuk niat beribadah. Oke. Nah mungkin dari Bapak memiliki pesan nih untuk para Sobat Cakap dan para siswa untuk bulan Ramadan kali ini. Anak-anak yang saya cintai dan kami banggakan, kesempatan yang mulia ini mari kita sadari untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan tidak ditentukan oleh orang lain, tapi keberhasilan itu ditentukan oleh diri sendiri. Anak-anak, kalian adalah seorang pelajar. Pelajar itu punya kewajiban belajar. Maka ingat, malas belajar adalah menabung derita. Sekali kita malas belajar, maka kita sekali itu menabung derita. Tetapi manakala kita melakukan belajar, sekali kita belajar, maka kita menabung kesuksesan. Rajin belajar adalah menabung kesuksesan. Tetapi malas belajar adalah menabung derita. Oh, jadi intinya untuk kegiatan di bulan Ramadan ini bisa menjadikan kita sebagai pelajar yang lebih baik dan juga bisa membentuk karakter pada diri kita masing-masing dan juga bisa menjadi wadah untuk kolaborasi antara sekolah dan juga para siswa. Nah, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak telah menyampaikan inspirasi dan juga pesan yang sangat memotivasi untuk para Sobat Cakap juga. Dan mungkin sebelum kita akhiri nih Bapak, kita jargon kembali lagi nih. Kalau nanti saya bilang lagi, bincang asik hal apa saja, nanti jawab bahas yuk. Boleh Bapak? Iya, boleh. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau jargon nih. Bincang asik hal apa saja, Bahas yuk. Nah, terima kasih Bapak. Yeah. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada podcast pada kesempatan kali ini. Dan semoga Ramadan kali ini gak cuma membuat kita hanya lelah dan juga lapar dan haus aja, tetapi juga membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa berguna bagi kehidupan di kehidupan berikutnya. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya Fatir Noisan sebagai host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih dan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.